Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifah dengan NPM 1911010179, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A, semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Ibu Dosen Agus Susanti, MPDI, dengan mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak SMA atau MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Kepada kedua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Semuanya siap? Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu. Desi Sinta Putri, Titi Fatmala, Riri Sri Rahayu, hadir. Deviana Lestari, Hadir. Nurmala Sari, hadir semua ya. Hadir, Bu. Baik, pada minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang menghindari dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Apakah kalian sudah membaca materi tersebut? Sudah, Bu. Durhaka kepada orang tua, yaitu Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua karena jasa orang tua sangat besar kepada anaknya. Oleh karena itu, melanggar perintah Allah tersebut dan berlaku durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengiringi dosa syirik. Di dalam durhaka kepada orang tua, apa saja sih bentuk perlawanan atau bentuk perlakuan kepada orang tua seperti apa? Apa, Bu? Ulangin, Bu. Kalian tahu nggak contohnya seperti apa dalam durhaka kepada orang tua itu seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Melawan perintahnya. Ya, melawan perintahnya. Terus kamu disuruh kayak siapa ya, Lilia? Ya. Kemudian mengucapkan kata Tidak sopan. atau tidak sopan kepada orang tua. Lalu memandang sinis. Kalau misalkan disuruh, tahu-taunya dia menjawab dan melihat ibunya secara sinis atau jutek ya kepada orang tua. Kemudian memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Contohnya seperti ibu menyuruh anaknya, kemudian anaknya itu malah meminta permintaan yang lain, meminta balasan kepada ibunya tersebut. Apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, Ibu persilahkan untuk kelompok 2 untuk membacakan materi yang sudah dibuat. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Deviana Lestari dan teman saya. Kami ingin menjelaskan tentang durhaka kepada orang tua. Yang pertama, larangan durhaka
durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Allah berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua, ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyakitnya adalah 30 bulan. 30 bulan. 2. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. A. Mengucap perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti A atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang B. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. C. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Memandang sinis kepada orang tua. E. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. F. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. G. Bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. E. Menelantarkan ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Yang ketiga yaitu dampak durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anaknya tidak menurut perintah orang tua akan murka, maka Allah pun akan murka. Yang B. Disediakan untuk mendapatkan azab di dunia seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhiri balasan sebagaimana yang Dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelaku saat hidup di dunia sebelum wafat. Yang C. Terhalang masuk surga Allah, mengharamkan seorang yang durhaka kepada orang tua untuk surga, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum minuman keras, dan orang yang mendustakan qadar. Yang D. Termasuk golongan orang hina, orang yang mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua kemudian justru mengabaikannya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kehinaan. Itulah presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tanya. Ya, silakan. Durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal itu apakah masih bisa tobat? Ya, ada lagi? Saya bertanya, durhaka kepada orang tua hal apa saja yang dapat dihindari kita dari perilaku dosa sebesar tersebut terutama kepada orang tua? Ya, kami. Terima kasih pertanyaannya, beri kami waktu untuk bisa menjawab. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lili. Durhaka pada orang tua yang sudah meninggal apakah masih bisa tobat? Jika kejadiannya adalah ketika orang tua sudah meninggal dunia dan sang anak belum minta maaf serta ia menyesal telah memperlakukan orang tuanya tidak baik, ia masih bisa memperbaiki diri dengan cara taubat nasuha dan menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara ayah, perbanyak sedekah, dan kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal. Persoalan terima tidak terima amal ibadah tersebut hanya Allah yang Maha Tahu. Terpenting sudah berusaha. Wallahu a'lam. Dan saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu hal apa saja yang dapat menghindari kita dari perilaku dosa besar, terutama kepada orang tua. Yaitu perilaku taat kepada orang tua memang menjadi sebuah keharusan bagi seorang anak sebagai wujud biru wali naim. Taat kepada orang tua itu merupakan bagian etika
Dan hukum taat dan patuh kepada orang tua adalah fardu ain. Berlaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal yang sepertinya, yaitu membantu pekerjaan orang tua dengan mencuci piring, membersihkan rumah, menjaga etika sopan santun baik ucapan maupun perbuatannya. Ketaatan kepada orang tua bagian dari ketaatan kepada Allah, terlebih-lebih ketaat pada ibu memiliki derajat tiga kali lebih tinggi dibanding ayah, sebab ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam Quran surat Al-Isra 23 Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucaplah kepada kedua orang tua dengan yang baik. Pada surat ini yang termasuk ayat berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Apakah kurang jelas? Sudah aku? Sudah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sesi dulu dong. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok 2 tentang durhaka kepada orang tua. Jadi, manusia adalah makhluk yang paling mulia ya, diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan. Namun demikian, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sudah terlalu banyak contoh yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia sebagai tidak terperosok ke dalam lembah penistaan tersebut, baik yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat maupun dikisahkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, namun kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran tersebut, bahkan tetap melampaui batas. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23, bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua, sampai bisa menjawab atau membacakan surat tersebut. Kepada Lili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih untuk Lili. Itu tadi Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Bagaimana sih cara menghindari perbuatan dosa-dosa besar tersebut? Yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apabila dosa besar akibatnya sangat fatal yang akan meningkatkan diri sendiri juga. Kemudian yang ketiga, disiplin, khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti menjalankan ibadah sholat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi tersebut? Baiklah, Ibu rasa materi pada hari ini kita selesaikan ya. Untuk minggu
depan dipersilahkan untuk kelompok 3 menyiapkan materinya tentang meninggalkan sholat. Jika tidak ada yang ditanya lagi, kalian tetap jaga kesehatan ya, karena pada masa ini kan sedang masa pandemi ya. Jadi kalian tidak usah kemana-mana, tetap menjaga masker dan tetap berjaga jarak. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.